Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, H-2 menjelang laga atau pekan ke-30 antara tuan rumah Persib Bandung menghadapi PSS Sleman. Di sini juga ternyata bukan hanya Persib Bandung sekarang yang dilanda beberapa pemainnya yang cedera, termasuk ya PSS Sleman juga katanya beberapa pemain asingnya tidak bisa bermain. Namun teman-teman, update terbaru Bojan Hodak mengatakan bahwa jangan pernah anggap remeh tim yang memang sedang terluka atau sedang ada di papan bawah gitu ya, karena ya kita tahu sendiri di musim ini khususnya Persib Bandung hanya bisa menang sekali menghadapi tim papan bawah gitu. Jadi kalau putaran pertama menang, putaran kedua biasanya kalau nggak draw ya draw gitu ya. Jadi memang sulit untuk menang dua kali dari tim yang memang sedang ada di klasmen bawah teman-teman. Makanya salah kalau ada yang menganggap ini pertandingan mudah. Bahkan Bojan Hodak mengatakan menghadapi PSS Sleman besok adalah pertandingan paling berat untuk Persib Bandung di musim ini. Kenapa bisa sampai mengatakan seperti itu? Jadi punya analisa sendiri gitu ya. Tim daripada tim pelatih ini, Bojan Hodak ya dengan asisten pelatih yang lain mungkin sudah memetakan, oh ini pemain ini cara bermainnya dan gaya bermainnya ya memang berbahaya gitu. Walaupun kita tidak bisa sekali lagi tidak bisa secara kasat mata gitu ya. Kalau secara kasat mata, wah PSS di peringkat sakit gitu ya, Persib peringkat pertama gampang lah. Nah ini yang salah, kemungkinan ya pertandingan besok ini seperti laga final lainnya, sama-sama berat dan ya dibilang paling berat kata Bojan Hodak untuk di musim ini. Jadi lawan Persib adalah PSS Sleman yang terberat di musim ini. Ya kita juga harus hati-hati berarti teman-teman, besoknya jangan terlalu jumawa dan jangan terlalu percaya diri. Itu update terakhir dari Bojan Hodak. Sekali lagi hati-hati dengan PSS Sleman. Nah ini teman-teman, di antara beberapa updatean terbaru tentu saja banyak yang melenceng gitu ya. Banyak teman-teman Boboto justru teralihkan untuk pikirannya tuh bukan hanya di pertandingan terdekat atau bukan hanya ke back to back juara, tapi ada ke rumors pemain, ada untuk pemain yang kemungkinan pergi dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang terbaru adalah fokus teman-teman Boboto tertuju kepada PT PBB, katanya yang memang ada sesuatu yang sedang dibahas gitu ya, yang mana kemarin sedang ramai banget. Nah nanti juga ada, katanya ada yang pertanyaan mengenai itu, nanti kita coba bahas juga teman-teman. Salah satu pertanyaan teman-teman Boboto mengenai ada apa sebetulnya PT PBB atau akan melakukan inovasi apa gitu ya. Nah kita bahas dengan pertanyaan yang lainnya dulu teman-teman. Baik, ditampilkan yang pertama, kapan Kang renov rumput GBLA? Katanya kalau untuk rumput GBLA sampai mudah-mudahan ya 3 bulanan gitu ya, sama dengan renov lapangan atau training ground. Jadi lapangan GBLA ini rumputnya memang sedang tidak baik gitu ya, sehingga ya kagok kalau memang mau dipindahin ke Jalak Harupat juga. Jadi ya sudah, tetap di GBLA, stay dulu saja bermain di GBLA sampai pertandingan terakhir atau sampai akhir musim ini baru ditutup, dan itu akan direvitalisasi katanya ya untuk yang rumputnya, sehingga ketika pertandingan musim depan itu sudah bisa bagus untuk rumputnya, atau ketika nanti ada Piala Presiden atau pramusim ya bisa bermain di GBLA sudah bagus katanya untuk lapangannya. Plus juga ya rumput daripada training ground atau ya apa namanya itu tempat latihan pendamping gitu ya, lapangan pendamping untuk Persib Bandung juga ini akan diperbaiki mulai minggu depan sepertinya setelah menghadapi PSS Sleman gitu ya. Dan Bojan Hodak juga sudah menyambut baik gitu untuk
untuk tempat latihan baru ya tidak hanya di dalam stadion, tapi yang perlu diperhatikan katanya tekstur tanah tempat latihan baru itu harus sama dengan di GBLA minimal atau dengan ya pemain bermain di laga resmi, karena kalau ada perbedaan misalkan di lapangan pendamping ini keras gitu ya tekstur tanahnya, ketika bermain di lapangan GBLA kan agak nggak keras gitu ya, lembut atau apalah istilahnya. Nah ini kalau ada perbedaan itu takutnya pemain kaget, ototnya juga kaget, banyak yang cedera. Jadi memang ini harus diperhatikan sekali ya untuk tekstur dan kepadatan tanah itu teman-teman ya, jangan keras-keras ting lah gitu maksud Pojan Hodak. Baik, pertanyaan kedua, Kang, apa Febri bisa main lawan PSS Sleman besok? Ya, kalau Febri sepertinya akan dimainkan, akan dikasih menit bermain. Kemarin juga menghadapi Bali kan sudah masuk DSP gitu ya, walaupun jadi cadangan. Nah, kalau untuk satu lagi tuh siapa? Dimas Rajat masih belum bisa teman-teman ya. Bojan memang mengatakan Dimas dan Febri sudah baik-baik saja, tapi ada dua kendala yang berbeda gitu. Kalau Febri sudah secara fisik oke, katanya sudah bisa, lalu secara mental juga sudah oke, sudah tidak sabar katanya merumput lagi untuk Persib Bandung di musim ini. Jadi ya nanti kita lihat kalau untuk Febri mah berapa menit dikasih bermainnya, tapi khusus untuk Dimas Rajat secara fisik sudah oke menurut Pojan Hodak, namun secara mental belum siap sepertinya. Jadi Dimas Rajat masih ragu-ragu ketika mau main, takutnya cedera lagi. Nah ini rasa takut ini yang memang mempengaruhi mental Dimas Rajat, sehingga menurut Pojan Hodak masih ragu untuk dimainkan. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi harus mental pun harus kuat katanya gitu ya. Kalau Febri insya Allah katanya dikasih menit bermain ya, minimal semua pemain di musim ini dikasih menit bermain untuk bahan evaluasi Pojan Hodak untuk musim depan gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, yang rumors kita skip dulu saja. Nah ini aja lah yang nanya tentang ini ya. Jadi Kang, apa benar GBLA akan direnov jadi Smart Stadium? Nah ini sesuai dengan yang mau kita bahas tadi juga ini ya. Jadi Boboto itu sebetulnya intelnya luar biasa gitu ya, udah tahu duluan. Jadi jangan menyalahkan melulu media-media mainstream gitu ya, media sosial yang memang kok udah tahu duluan, kok ini kok itu, karena ya memang Boboto ini luar biasa teman-teman pengetahuannya, yang kecintanya terhadap Persib Bandung, jadi segala sesuatu pun dicari gitu ya yang mengenai Persib Bandung. Nah di sini kita yang menyembatani aja, kalau memang nanya langsung ke manajemen mungkin ya bisa jadi dijawab, bisa jadi duka iraha dijawabnya, bisa jadi ya memang tidak dijawab gitu. Nah ini kita coba bantulah apa yang memang menjadi rasa penasaran teman-teman bobotoh gitu ya di sini. Nah ini kalau untuk pertanyaannya khusus mengenai Smart Stadium, sebetulnya gini teman-teman, saya coba rangkum garis besarnya saja dan tidak masuk ke inti apa yang dibahas gitu ya. Namun ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Ini harus dibedakan, ada dua hal, Smart Stadium dan juga sport tourism gitu ya, yang kemarin sedang digaungkan oleh Pemkot Bandung dan juga oleh PT PBB. Jadi sport tourism dan juga untuk Smart Stadium ini dua hal yang berbeda, tapi nanti akan disatukan melalui ya ada salah satu perusahaan IT gitu ya di Bandung juga, asli Bandung lah. Jadi PT PBB memang ingin semuanya tuh produk lokal teman-teman, yang mengurusi ya ini gitu ya untuk Smart Stadium ini. Jadi Smart Stadium nantinya akan dilengkapi dengan beberapa peralatan modern dan juga canggih teman-teman ya, mudah-mudahan betul gitu ya, karena ini tuh menyangkut ya data personal kita nantinya. Jadi Smart Stadium ada untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah ya kita biar tidak perlu menukarkan tiket gelang lagi, bagaimana caranya? Ada mesin scan, jadi dari HP barcode scan bisa masuk. Nah lalu juga ada face recognition, nanti juga bagaimana untuk sistem data kita disimpan di mana, lalu juga untuk sistem keamanannya bagaimana,
bagaimana, lalu ya mesinnya bagaimana, cara bekerjanya, itu juga sedang kemarin dipresentasikan gitu ya oleh bos Persib Bandung ini, oleh Kang Adit ini. Jadi ya semuanya sedang dipresentasikan dulu kepada calon investor, calon sponsor, dan juga beberapa pihak yang lainnya ya. Kemarin juga kan beredar foto dengan Keisuke Honda gitu ya, dan juga ada Masunaga Sohei dan lain sebagainya. Nah ini ya satu-satu aja lah dulu kita biar tidak bingung teman-teman, jadi nanya nantinya iya aya naon sebenarnya. Nah ini ya kita jelaskan dulu saja yang Smart Stadium karena memang sedang booming gitu ya di kalangan teman-teman bobotoh. Sekali lagi, Smart Stadium itu hanya untuk menandakan bahwa PT PBB siap untuk menjadi tim yang profesional, yang modern juga, yang mengandalkan Internet of Things. Jadi nantinya untuk integrasi Smart Stadium dan juga sport, tourism dan lain sebagainya itu nanti terhubung oleh Internet of Things atau yang berbahan internet yang memang menggerakkan teknologinya secara modern gitu teman-teman. Jadi ya kita lebih mudah. Nah ini memang yang dijanjikan oleh Pak Glenn Sugita gitu ya sebagai bos besar Persib Bandung. Ya memang kan sudah menjanjikan kita nggak perlu tukar gelang lagi. Nah ini dicicil satu per satu. Jadi ya dicari dulu perusahaan IT-nya, lalu dicari dulu siapa investornya. Kalau memang modal sendiri kan agak ya lumayan juga. Mendingan buat benahi hal yang lainnya. Dicari ya calon sponsor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya semuanya bertahap, mohon bersabar saja teman-teman, sehingga ya Smart Stadium ini nantinya juga memang menjadi satu hal yang berteknologi canggih gitu ya. Kita juga nanti kedeteksi nih, wah iya dong ngahurungkeun flare, wah ini yang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam tribun atau di sekitaran stadion. Nah nanti akan lebih cepat penanganannya gitu ya. Nah terakhir mungkin kemarin juga ada yang nanya secara personal mengenai layout yang dipresentasikan oleh Kang Adit. Apakah memang GBLA itu akan dirubah stadionnya seperti layout yang ada di gambar? Nanti kita coba tampilkan lah ya gambarnya. Ya apakah akan menjadi seperti itu atau bukan gitu. Nah ini pertanyaan bagus sebetulnya. Jadi setelah kita tanya ke orang yang memang bisa menjawab gitu, katanya ya bukan, itu hanya ilustrasi saja. Entah mungkin ya gini mah, misalkan jadi salah satu sponsor yang kemarin kita sempat bahas, sempat rame lah, yang katakanlah Allianz gitu ya, Allianz. Jadi ya mungkin begitu kemauan Allianz, jadi ada ornamen-ornamen melingkar gitu ya, karena ya berhubungan dengan Allianz sendiri kan untuk melindungi katanya gitu ya. Jadi ada filosofi yang diterapkan di dalam desain stadion gitu. Nah kalau memang benar ya seperti itu, tapi tidak mungkin dirubah secara besar-besaran teman-teman, karena ada beberapa faktor yang memang tidak bisa dirubah oleh calon sponsor atau oleh PT PBB sekalipun, karena itu aset milik Pemkot Bandung gitu ya teman-teman. Jadi ya kalaupun memang nantinya layout itu benar, alhamdulillah. Kalaupun tidak benar ya itu hanya ilustrasi saja. Jadi nanti di dalam stadium itu ada museumnya ini nanti bisa menampilkan ini, menampilkan itu. Nah inilah peran Internet of Things teman-teman, yang mana perusahaan IT yang asal Bandung ini nanti akan mempresentasikan seperti itu. Jadi ya kita tunggulah, sabar sedikit lagi saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan tidak bikin penasaran lagi. Kalau ada yang masih penasaran, mangga di komen saja di kolom komentar, ditulis lagi, asal jangan aneh-aneh nanyanya gitu ya. Insya Allah lah kita jawab, kita bantu biar tidak penasaran gitu. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.